كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, yar'akumullahu jami'an. Tidak ada kata yang pantas kita panjatkan, kita ucapkan pada pertemuan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat tauhid. Nikmat berjalan di atas Islam di bawah naungan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang sangat agung yang harus kita syukuri. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut. Dan nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman, nikmat Islam yang Allah hiasi itu di hati-hati kita. Dan apabila kita kufur dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid yang Allah berikan itu kepada kita, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih kaum muslimin. Saudaraku yar'akumullahu jami'an, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pekan lalu tema kajiannya apa Pak? Hujan. Banjir. Subhanallah. Nikmat Allah jemaah. Manusia itu innal insana la zalumun kafar. Lihat. Kata Allah, manusia itu zalimnya minta ampun dan sangat kufur kepada Allah. Dikasih panas yang terik, minta hujan. Dikasih hujan, ngeluh. Allahu Akbar. Lihat. Maka keimanan kembali kepada Allah yang bisa membimbing hati seorang hamba untuk senantiasa bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala jamaah. Allah itu enggak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Terkadang pola fikir kita yang terlalu pendek untuk memperhatikan nikmat-nikmat Allah itu kepada kita. Terlalu singkat kita memikirkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah kepada kita, kita enggak akan sanggup. Ya, nikmat yang ada di dalam jasad kita, tubuh kita itu kita enggak akan bisa hitung jemaah. Wallahi enggak akan bisa hitung. Nikmat Allah kepada kita alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah, bersegera jemaah sebelum Allah cabut, Allah angkat nikmat-nikmat itu yang ada pada diri kita. Kemarin qadarullah ma syaa fa'al, hikmah Allah itu sangat besar jemaah. Ana udah sampai depan jemaah, udah hampir sampai masjid. Ya, qadarullah ada ibu-ibu teriak ke ana, "Pak, jangan dilanjutin, dalam," katanya. Ana pulang udah semua sampai masjid. Qadarullah ma syaa fa'al. Ya. Udah di dekat rumah sakit apa nih, Pak? Rumah sakit apa nih dekat sini? Ah, itu dalamnya subhanallah. Itu motor ana sampai setengahnya tenggelam, Pak. Itu ngelewatin itu dengan penuh deg-degan, subhanallah. Semua motor lewat bersama ana mati kecuali motor ana. Kecuali motor ana. Itu ana minta sama Allah, ya Rabb, jaga motor hamba. Karena NX ini ana dengar penyakitnya gampang mati kalau kena banjir. Ana minta sama Allah, alhamdulillah. Puluhan motor mati Pak di tempat, Pak. Itu bukan cuma dalam, panjang banjirnya, subhanallah. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan
yang udah niat untuk hadir ke kajian ilmu, Allah tetapkan pahala untuk mereka. Amin. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini berkaitan akan sirah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mana kita niatkan untuk membahas sirah Nabi alaihi salatu wassalam akan menumbuhkan cinta kita kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan syafaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita sampai di mana, Pak? Akan hikmah dakwah sirriyah. Di hikmah yang pertama, kenapa dakwah itu dimulai dengan cara sembunyi-sembunyi. Telah kita bahas. Bukankah begitu? Na'am, telah kita bahas. Dan di pembahasan tersebut terbagi 2 poin, ya, terbagi dua poin. Telah kita jelaskan juga. Dan kita masuk ke al-mauqifus tsani, ya, hikmah atau pelajaran yang kedua dari dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Berkata penulis hafizahullah taala, siapa penulis kita, Pak? Siapa penulis kita, Pak? Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid hafizahullah taala, beliau masih hidup. Ya, hafizahullah taala. Berkata penulis hafizahullah taala, "Mada nastafidu min sabqi Khadijah radhiyallahu taala anha bil Islam?" Apa sih yang bisa kita petik manfaatnya dari bersegeranya Khadijah menerima Islam, menyambut seruan suaminya sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau radhiyallahu anha beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Apa manfaatnya jemaah? Apa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari sosok wanita yang sangat mulia ini, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha ardhaha? Berkata penulis hafizahullah taala, di antara hikmahnya, nalhadhu anna awwala man wujjihat lahu ad-da'watul islamiyah huwa imra'ah. Perhatikan. Kalau kita memperhatikan bahwasannya yang termasuk orang yang termasuk menerima seruan Islam atau beriman adalah dari kalangan imra'ah, wanita. Dia adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. ثم كانت خديجة رضي الله عنها أول من استجاب لهذا الدين ودخل في الإسلام وهذا يعني أن أول من دخل في الإسلام امرأة. Ini merupakan pelajaran yang sangat besar bahwasanya manusia yang pertama kali menerima seruan Islam, menerima seruan iman untuk beriman kepada agama, ya, atau risalah yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah dari kalangan wanita. Garis bawahi. Dan ini merupakan poin plus, ya, kemuliaan sosok wanita. Hada syaraful azim. Ini merupakan kemuliaan yang sangat agung. Kenapa? Kata penulis, yang pertama di antara kemuliaan Khadijah adalah syaraful bad'i bitawjihid da'wah, yakni kemuliaan tatkala disampaikan dakwah pertama kali kepada dirinya. yakni orang yang pertama kali mendengar seruan dakwah Islam adalah Khadijah dari kalangan wanita. Dan kemuliaan yang kedua adalah syarafus sabqi fil istijabah, yaitu kemuliaan bagi Khadijah tatkala beliau masuk ke dalam Islam. Ya. Yang pertama apa? Beliau wanita satu-satunya atau manusia satu-satunya yang pertama kali mendengar seruan Islam, seruan iman, dan Khadijahlah yang menyambutnya. Itu dua kemuliaan utama jemaah. Aradallahu subhanahu wa ta'ala an yakun min nasibil mar'ah. Allah menginginkan, Allah menghendaki jatah ini ada pada sosok wanita. Ini kemuliaan pada wanita. Allahu Akbar. Summa yattabi'u hadha syaraful azim. Kemudian diikuti dengan kemuliaan yang lain jemaah. Apa? Wa huwa syarafu nusratir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang ketiga yang dimiliki oleh Khadijah adalah kemuliaan merupakan orang yang pertama kali menolong dakwah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Khadijah pertama kali menolong Rasul melalui apanya? Melalui apa jemaah? Perasaannya. Ketika suaminya lagi down, ketakutan, cemas, khawatir akan dirinya, dikuatkan oleh Khadijah, dibangkitkan semangatnya oleh Khadijah. Dipuji-puji suaminya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah juga mengerahkan seluruh hartanya untuk dakwah suaminya sallallahu alaihi wasallam. Fa'awwalu man nasara rasula huwa Khadijatu radhiyallahu anha. Khadijah merupakan manusia yang pertama kali menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian indama basyarathu wa tam'anathu wa hawwanathu alaihi ma jara lahu fil ghar, yang mana tatkala Khadijah radhiyallahu anha senantiasa menghibur, ya, kemudian menenteramkan hati suaminya sallallahu alaihi wasallam atas peristiwa yang menimpa suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa yang besar terjadi di Gua Hira tatkala itu jemaah. Allahu akbar. Ya. Wa akhadathu ila ibni ammiha Waraqa ibnu Naufal. Kemudian Khadijah senantiasa membawa suaminya untuk menemui pamannya, ya, Waraqa bin Naufal. Kemudian kemuliaan yang keempat yang dimiliki oleh sosok wanita Khadijah, la yaqillu anhu ahamiyah wa huwa syaraful mauti fi sabilillah, ya, yang mana Khadijah radhiyallahu anha adalah beliau mendapatkan kemuliaan tatkala Khadijah itu wafat dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Fa'awwalu man mata fi sabili hadzal din hiya summiyat bintu Khayyat Ummu Ammar. Ya, sebagaimana yang telah dikisahkan akan wanita, lagi-lagi wanita jemaah, yang pertama kali syahid di dalam Islam. Siapa jemaah? Siapa jemaah? Siapa? Naam, Ummu Yasir, Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu anha. Ya. Ketika suaminya lagi dikubur setengah, hayanya hampir kepalanya, anaknya diazab. Sumayyah cuma mengatakan apa? Percuma kau melakukan itu kepada orang-orang musyrik yang menyiksa suaminya dan anaknya. Percuma kau lakukan itu, kau enggak akan bisa mengalahkan Muhammad. Lihat. Dengan ucapan itu ditusuk jamaah duburnya Sumayyah sampai darah mengalir. Lihat, wanita pertama yang syahidah fil Islam. Ya. Allati amanat fa'udzibat, yang mana Sumayyah itu beriman dan diazab karena keimanannya. Ya, hatta qatalaha aduwullahi Abu Jahal. Orang yang membunuh Sumayyah bintu Khayyat siapa? Abu Jahal itu. Ya. Fakanat awwalu syahidatin fil Islam. Sumayyah adalah sosok wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam jemaah. Madza baqiya lirijal ba'da dzalika? Kemudian apa setelah penjelasan tadi jemaah? Ya. Kita masih terpengaruh dengan ucapan manusia bahwasannya wanita itu direndahkan di dalam Islam. Lihat, dengan kisah tadi telah kita sebutkan bagaimana sosok kemuliaan yang ada pada diri wanita, bahwasanya Islam itu sungguh memuliakan, mengangkat eksistensi wanita. Tetapi orang-orang kufar, orang-orang liberal senantiasa merendahkan wanita. Dengan apa? Dengan tuduhan Islam merendahkan mereka. Tidak, demi Allah. Dan bagaimana Islam mengangkat dan memuliakan para wanita. Dan diantaranya betapa mudahnya wanita, para istri itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Allahu akbar. Dengan dia salat 5 waktu, dia puasa wajib, ya, dia jaga kemaluan, dia taat sama suaminya, maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Allahu akbar. Mudah jemaah. Tetapi bersamaan dengan itu, banyak di antara para wanita menjadi penghuni
neraka Allah wal iyad billah. Kenapa? Kufur kepada Allah? Tidak, karena mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan atau pemberian suami-suami mereka. Nasallallahu salama wal afiyah. Saudaraku kaum muslimin, yar'akumullahu jami'an. Inna hadha ad-din la yuqim lil mar'a i'tibaran wa hiya awwalu man du'iyat ilayhi. Alaysa al-bad'u bil mar'a tashrifan laha? Lihat, bukankah seruan dakwah yang pertama kali diterima oleh wanita, oleh Khadijah adalah bentuk kemuliaan, penghormatan kepada wanita? Alaysa sabquha fil istijabati aidan ta'kidan laha litashrif? Bukankah bentuk sambutan dakwah, keimanan, keislaman Khadijah, sosok wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, merupakan di antara bentuk pengikraran betapa mulianya wanita jemaah. Ya. Tsumma kaunuha awwalu nasirin li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, yang mana Khadijah merupakan orang pertama kali yang menolong dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia aidan ya tathbutu jadaratuha bikauniha awwalu mustajibin. Ya, yang mana Khadijah memiliki kemampuan untuk menyambut seruan dakwah tersebut jemaah. Banyak nih di antara kaum muslimin di akhir zaman, mereka suka berhalusinasi, ya Allah, pengen deh hidup di zaman Rasul. Kayaknya enak hidup sama Rasul, belum tentu jemaah. Bisa jadi kita di kelompoknya Abu Jahal itu. Betul, betapa kerasnya azab yang dirasakan oleh kaum muslimin demi mempertahankan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, itu mereka sampai dipisah antara tulang dan dagingnya. Terkadang kita baru diomongin jamaah dicibir, udah nggak mau ke masjid, udah motong jenggot, iya. Nanti kalau kamu keluar dari pekerjaan bank ribawi atau pekerjaan ribawi, mau kasih makan anak-anak apa? Baru dikituin udah kendor imannya. Berat jemaah. Ya, maka kita ya umat Rasulullah SAW di akhir zaman, kita minta kepada Allah taufik agar kita mampu berpegang teguh dan menggigit sunnah Nabi SAW dengan gigi geraham kita sampai kita wafat. Saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Contoh-contoh di atas yang telah kita sebutkan, yang telah kita jelaskan merupakan di antara bentuk kemuliaan yang diberikan Allah Azza wa Jal dalam syariatnya. Kemuliaan tersebut diperuntukkan kepada para wanita secara utama. Allahu Akbar. Ini ya jemaah, betapa Islam itu memuliakan wanita. Rasulullah alaihi salatu wassalam pun juga memuliakan istri-istrinya. Di dalam Sahih Ibnu Hibban dengan syarat Sahih Muslim, hadis ini dinilai sahih dengan syarat yang ada pada syarat Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari jamaah, ada dua sahabat Nabi, ya, ada dua sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, ya. Dia adalah Atha bin Abi Rabah dan Ubaid bin Umair radhiyallahu anhuma. Atha bin Abi Rabah dan Ubaid bin Umair. Siapa jamaah? Atha bin Abi Rabah dan siapa? Ubaid bin Umair. Suatu hari lagi mampir ke rumah Aisyah. Jamaah, perhatikan, ajib ini kisah. Ini kisah di antara bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan wanita, istrinya. Dan ini kita, dengan kisah ini kita bisa mengenal lebih dalam akan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Atha bin Abi Rabah mampir sama Ubaid bin Umair ke rumah Aisyah. Ketika sampai di rumah Aisyah, ketika itu Nabi sudah meninggal jemaah, sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat itu menuntut ilmu kepada siapa?
kepada Aisyah, tetapi mereka belajar dari balik hijab, dari balik tabir. Ketika datang Atha bin Abi Rabah dengan Ubaid bin Umair kepada Aisyah, Aisyah mengatakan, ya, qad ana laka an tazurana. Kemana aja ente berdua nih? Gitu. Udah lama enggak kesini. Mana aja gitu. Wah, bahasa kita ini kemana aja ente enggak ngaji-ngaji kan gitu kan. Kata Aisyah, kemana aja ente enggak ngaji, enggak kesini, enggak belajar. Kata Atha bin Abi Rabah, aqulu ya ummah misla qala al-awwal. Aku akan mengatakan perkataan yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu, yakni asar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zur ghibban tazdad hubban. Jarang-jaranglah kalian dalam mengunjungi, nanti akan timbul rasa rindu. Nah, ini ada asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Jangan sering-sering untuk mengunjung, untuk berkunjung. Supaya apa? Timbul rasa kangen, ya, rindu ingin jumpa, seperti itu. Ya, kata Aisyah, udah tinggalkan deh, udah ngomong apa sih gitu bahasa kita deh. Ya. Akhirnya Ubaid bin Umar ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ardhaha. Wahai Aisyah, ummul mukminin, akhbirini, ya, khabarkan kepadaku bi'ajabi syai'in ra'aitiki min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khabarkan kepadaku wahai ummah, wahai Aisyah, akan suatu kabar yang sangat kau kagumi, yang sangat takjub menurutmu, yang kau saksikan langsung, yang pernah kau lihat ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Khabarkan kepada kita. Allahu akbar. Karena ditanya oleh dua sahabat ini akan sesuatu yang sangat menakjubkan yang ada pada diri Rasulullah, Aisyah diam jemaah. Kenapa? Karena semua perkara Nabi ini menakjubkan. Sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara Rasulullah apa? Menakjubkan jemaah. Aisyah terdiam, fasakatat. Diam Aisyah. Allahu akbar. Ya. Kemudian, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lamma kana lailatun minal layali." Pada suatu malam, jemaah, kita ketahui bahwasannya tidak ada manusia di muka bumi ini yang mana biografinya diceritakan, dinukil yang lebih detail daripada biografi siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jemaah. Hatta orang-orang yang paling terkenal di muka bumi ini, orang-orang yang ahli ilmu, itu enggak ada yang lebih detail daripada biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, siapa yang tahu bagaimana keadaan Nabi di dalam toilet jemaah? Siapa yang tahu bagaimana kondisi Nabi di dalam selimut bersama istrinya? Siapa yang tahu bagaimana kondisi Nabi ketika berada di atas meja makan? Siapa yang tahu bagaimana kondisi Rasulullah ketika menyambut dan bermain bersama anak-anaknya? Siapa yang tahu? Kalau bukan orang dalam jemaah. Maka detail Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena dia diminta untuk menceritakan sesuatu yang sangat menakjubkan yang ada pada diri Rasulullah. Aisyah bingung. Aisyah mengatakan, lamma kanat lailatun minal layali, suatu malam jemaah. Ketika Rasulullah suamiku berada di rumahku, kita ketahui bahwasanya Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan berapa istri? Berapa? 9 istri. Bayangin coba. 9 istri ketika beliau meninggal dunia. Meninggalkan 9 istri jemaah. Berarti kita dapat fahami, beliau setiap bulannya mengunjungi satu persatu istrinya berapa kali? 3 kali jemaah, atau 3 malam. Lihat jemaah. Istrinya itu dikunjungin per istri itu yakni setiap 3 malam mampir ke satu, mampir ke yang kedua, terus. Penantiannya berapa lama jamaah? Dikali 9 istri. Allahu akbar. Berhari-hari Aisyah menunggu kedatangan siapa? Rasulullah, suaminya sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Suatu hari, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah di rumahnya Aisyah, lagi bermalam di rumah Aisyah. Gilirannya Aisyah lagi bersama Aisyah di atas tempat tidurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah,
Dharini ata'abbadu lailatan li Rabbi. Wahai Aisyah, aku minta izin ya. Aku ingin beribadah kepada Rabbku. Ada ingin aku minta kepada Allah. Aku minta izin ya. Lihat, hadap Rasul kepada istrinya. Padahal istrinya udah berhari-hari menunggu untuk bersama suaminya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat mengerti perasaan suaminya, maka beliau minta izin. Wahai Aisyah, aku minta izin ya. Aku ingin bermunajat kepada Allah. Aku ingin beribadah kepada Allah. Ada yang ingin aku minta kepada Allah. Izinkan aku ya Aisyah. Allahu Akbar. Udah berhari-hari dinanti oleh Aisyah radhiyallahu anha jamaah. Iya. Setelah beliau meminta izin kepada Aisyah, Aisyah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah, inni la uhibbu qurbak." Demi Allah, ya Rasulullah, wahai suamiku, demi Allah, aku ini sangat senang ketika aku berada di sisimu. Aku cinta berada di sisimu. Aku senang berada di sampingmu. Wa uhibbu ma sarrak. Tetapi apa-apa yang bisa membuatmu bahagia, itu justru bisa membuatku bahagia juga. Silahkan, wahai suamiku. Lihat jamaah. Udah dinanti-nanti berhari-hari jamaah. Datang malamnya Aisyah. Rasul minta izin untuk beribadah kepada Allah jamaah. Kata Aisyah, wahai suamiku, aku ini senang berada di sisimu. Aku cinta berada di sisimu. Tetapi suatu hal yang bisa membuatku bahagia tatkala kau juga bahagia. Apabila hal tersebut bisa membuatmu bahagia, maka silahkan, aku izinkan. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit dari tempat tidurnya jamaah. Fatatahharu faqama yusalli. Beliau bersuci dan beliau mulai salat. Itu Aisyah memperhatikan jamaah. Beliau enggak tidur. Di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Isya, itu beliau enggak langsung tidur. Beliau ngobrol dulu sama istrinya. Rasul mulai salat sallallahu alaihi wasallam. Aisyah perhatiin suaminya lagi ibadah, lagi salat. Rasul mulai salat. Ya. Allahu Akbar. Ketika beliau salat, selesai salat, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berdoa kepada Allah, "Falam yazal yabki hatta balla hijrah." Beliau terus berdoa minta kepada Allah sampai tangisan beliau itu membasahi pangkuannya. Falam yazal yabki hatta balla lihyatah. Terus beliau meminta kepada Allah, bermunajat meminta kepada Allah sampai tangisan beliau membasahi jenggot-jenggot beliau. Dan kata Aisyah, falam yazal yabki hatta balla al-ardh. Beliau terus berdoa minta kepada Allah jemaah. Sampai tangisan beliau itu membasahi tanah yang ada di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus dia minta kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari ba'da Isya sampai subuh jemaah. Dari ba'da Isya sampai subuh. Aisyah perhatikan kejadian itu. Sampai datang Bilal bin Rabah jemaah, meminta izin untuk memberikan informasi akan apa? Telah tiba nih ya Rasul waktu subuh. Aku mau azan, begitu. Bilal masuk meminta izin, melihat Rasul lagi nangis jemaah. Lihat Rasulullah lagi nangis, tak dengan tangisan yang sangat dahsyat kepada Allah. Bilal enggak ngerti apa-apa, enggak mudeng apa-apa. Taunya lagi nangis aja, enggak tahu nih Rasul nangis dari ba'da Isya sampai subuh. Bilal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi, "Ya Rasulullah, ma yubkik? Lima tabki ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Bilal, afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Bilal, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, wahai Bilal? Jemaah, pertanyaannya,
Ketika Nabi mengatakan, tidaklah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Pertanyaannya, nikmat macam apa yang dialami, yang didapat, yang dirasakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam jamaah? 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, diusir-usir oleh kaumnya jamaah. Beliau pindah ke Taif jamaah untuk menyambut, untuk mengajak umatnya yang beliau kira bisa pindah ke situ dakwah. Yang mana Allah enggak ridha, akhirnya pindah ke kota Yathrib, ke kota Madinah. 13 tahun beliau dakwah di kota Madinah, diusir-usir jamaah. Dilemparin kotoran, dilemparin ari-ari onta. Ketika beliau lagi sujud sallallahu alaihi wasallam, beliau dikatain gila, sahir, tukang sihir, dukun. Beliau pindah ke Taif dengan harapan kaumnya menyambut dakwah beliau. Sampai di Taif beliau dilemparin batu jamaah sampai berdarah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah jamaah ke Madinah. Itu enggak naik Alphard jamaah, enggak naik pesawat, enggak naik kereta cepat, enggak. Beliau jalan kaki sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jalan kaki jamaah sampai kaki beliau itu pecah-pecah, panas jamaah. Demi menyampaikan Islam kepada kita yang kita nikmati sekarang ini jamaah. Allahu Akbar. Sampai di Madinah jamaah, beliau tinggal di suatu rumah yang sangat kecil, cuma 5x5. Rumah beliau itu sangat kecil. Ketika sampai di Madinah, beliau enggak diberikan rumah yang besar oleh sahabat-sahabat yang enggak. Rumah beliau sangat kecil jamaah. Mungkin lantai keramik, lantai rumah antum pakai keramik, pakai marmer. Lantai rumah beliau dari tanah jamaah. Kasur antum spring bed empuk luar biasa, faya masya Allah. Kasur beliau terbuat dari pelepah kurma, dari tikar. Terkadang beliau tidur itu sampai berceplak punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar nangis melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau makan jamaah? Terkadang beliau puasa. Kata Aisyah, marra hilalun summa hilalun summa hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah an-nar sallallahu alaihi wasallam. Itu berbulan-bulan di rumah Rasulullah itu enggak nyala kompornya sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak beliau semuanya meninggal dunia di masa hidupnya. Istri yang sangat beliau cintai meninggal dunia. Paman yang sangat beliau cintai meninggal dunia. Sampai Allah berikan hiburan kepada Rasulullah untuk Isra wa Mi'raj. Untuk hiburan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nikmat macam apa yang didapat oleh Rasulullah sampai beliau mengatakan, afala aqulu 'abdan syakura. Tidaklah aku pantas wahai Bilal, aku menjadi hamba yang bersyukur. Terkadang kita masih banyak mengeluh jamaah. Allah berikan semua kenikmatan hidup kepada kita, kita masih mudah mengeluh kepada Allah. Ya Allah kok gini, ya Allah kok gini, ya Allah kok makan ini lagi, ya Allah kok begini banget cuaca. Padahal nikmat yang kita alami jauh lebih besar daripada nikmat yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, sungguh pada malam ini turun firman kepadaku, turun wahyu kepadaku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Fi surat Ali Imran. Di surat Ali Imran di ayat ke-190. Itu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, kata Allah Azza wa Jalla, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. Semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. La ayatin li ulil albab. Itu bisa dicermati, diperhatikan, disyukuri, ditadabburi bagi mereka liulil albab, bagi mereka yang memiliki akal.
bagi mereka yang memiliki hati, bagi mereka yang memiliki kacamata syukur yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Udah adzan belum jemaah? Belum adzan ya? Belum. Taib, itu diantara hikmah. Lihat bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memuliakan wanita. Minta izin buat ibadah kepada Allah jemaah. Terkadang kita minta izin mau main futsal, mau main bola, mau nongkrong sama teman. Yang ada-ada aja sih jemaah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita jemaah. Al-mauqifus tsalits, hikmah yang ketiga. Ya. Hikmah yang pertama sudah, yang kedua sudah. Antum paham ya? Mudah-mudahan paham. Udah paham aja dulu dah, ya. Pura-pura paham dulu aja udah. Baik, al-mauqifus tsalits, hikmah yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari hikmah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Juhudu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi da'wah. Semangatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam menyebarkan Islam. Ya. Yang mana kita ketahui 5 sahabat terbaik yang berislam di tangan siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhum jami'an. Isya jam berapa jemaah? 16 masih lama alhamdulillah. Baik. Berkata penulis hafizahullah taala, فقد كان أول من دعا إلى الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الفرد الواحد يمكن أن يعمل ويدعو ويحقق الكثير من النفع وهذه الدعوة الفردية التي يغفل عنها كثير من الناس. Yang mana manusia pertama kali yang menyebarkan Islam dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah Abu Bakar As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu ardhah. Yang mana Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat bersungguh-sungguh dalam menyebarkan Islam. Ya. Dan ini juga bisa diberikan aplikasi yang sangat indah kepada kita. Tatkala kita berusaha untuk menyebarkan Islam, maka cukuplah ada pada diri seseorang itu kesungguhan dalam berdakwah. Ketika dia memiliki kesungguhan, kemudian kejujuran, kemudian ilmu serta ikhlas kepada Allah, maka dia bisa menyebarkan agama Islam. Ya. Memiliki apa jemaah? Kesungguhan. Kemudian yang kedua? Yang kedua apa jemaah? Hah? Kejujuran. Yang ketiga ilmu, yang keempat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengannya seorang hamba itu bisa berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Saudaraku kaum muslimin yara'akumullahu jami'an. Fa asasu da'wati wa bidayatuha huwa ad-da'watul fardiyyah allati la tukallifu syai'an. Maka ini merupakan pondasi dakwah dan awal dakwah yang mana dakwah tersebut diawali secara pribadi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana dakwah tersebut tidak dibebani kepada setiap manusia. Wa inna ma taqumu 'alal istifadah minal liqa'at waz ziyarat wal muqabalat, yang mana dakwah tersebut bisa diterapkan oleh manusia dengan apa jemaah? Ya, dengan metode atau konsep pertemuan, kunjungan dan yang semisalnya. Ya, maka dakwah kepada manusia itu enggak harus dengan apa? Lewat mimbar atau lewat seperti ini, kajian-kajian ilmu. Maka dengan cara apapun, ketika kita memiliki apa jemaah? Kesungguhan, kejujuran, ilmu serta keikhlasan, maka ajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, dan sabar jemaah, dan sabar. Hadhihi ad-da'wah al-fardiyyah allati yumkinu an taqum biha al-kabir was-shaghir. Maka dengan dakwah secara personal ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, ya. Oleh orang yang telah dewasa atau masih anak-anak, ar-rajulu wal mar'ah, ataupun dia laki-laki ataupun dia perempuan. Wa yumkin an tatimma fil manzili wa fit tariq wa amama sahibil mahall at-tijari aw al-makhbas. Atau mungkin dia jumpa dengan saudara-saudaranya, teman-temannya, dengan kerabatnya, dimanapun dia berada. Ketika dia jumpa mungkin di masjid, di jalan,
atau di pertokoan, di tempat-tempat dia berdagang, dia buka usaha, atau di tempat kerja, mungkin dia bisa berdakwah, ya, berdakwah karena Allah Azza wa Jalla dengan ilmu jamaah, dengan ilmu. Wa qad istada'a al-mandub As-Samil Al-Faransi. Baik, ini enggak usah kita bahas karena yakni kurang sensitivitas penjelasannya. Ya, kurang bersinggungan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya jamaah, dari hikmah 3 poin hikmah dakwah sirriyah ini, ya, apa yang bisa kita usahakan untuk dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, kita usahakan jamaah. Kita harus usahakan. Ya. Coba dikecilkan suara sendawanya, ya. Ya, jangan sampai apa? Jangan kita mengecilkan diri kita di dalam berdakwah di jalan Allah. Karena bisa jadi, ya, satu kalimat yang kita sampaikan kepada saudara kita itu bisa merubah mereka. Itu bisa menyentuh hati mereka dengan satu kalimat yang kita sampaikan kepada mereka. Maka jangan kita anggap remeh itu jamaah. Jangan kita kecilkan diri kita jamaah. Ya, maka bisa jadi satu kalimat tersebut yang kita sampaikan kepada mereka, ya, kepada saudara kita atau saudari kita atau kerabat dan teman-teman kita, itu bisa menjadi sebab hidayah mereka di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan apabila seorang mukmin menjadi wasilah dakwah bagi saudaranya yang lain, ya, maka dirinya akan senantiasa mendapatkan pahala dan kebaikan selama orang yang dia dakwahi berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Utbah bin Amr fi sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan, ya, kebaikan kepada seseorang, maka dia akan senantiasa mendapatkan pahala kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut jemaah. Dia jemaah. Maka semangat kita dalam menyampaikan kebaikan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, terutama keluarga kecil kita. Sampaikan dakwah itu dengan baik, dengan hikmah, dengan senyum, dengan rahmat, dengan kasih sayang, dan dengan kesabaran. Ya, bisa jadi satu kalimat yang kita sampaikan kepada mereka itu bisa menyentuh hati mereka, bisa menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi sahih Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan, menunjukkan contoh kebaikan kepada saudaranya di dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Ya, maka orang yang menunjukkan kebaikan kepada saudaranya itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan pahala tanpa mengurangi pahala yang dilakukan oleh orang yang dia dakwahi. Allahu akbar. Oleh karenanya jemaah, apa yang bisa kita usahakan untuk diri kita, ya, di dalam berdakwah di jalan Allah, maka kita usahakan, kita upayakan. Jangan remehkan orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara kepada saudari, saudari kepada saudaranya, atau kepada tetangganya. Maka usahakan jamaah, jangan remehkan itu. Berupaya untuk menyampaikan dan menyebarkan agama Islam, mengenalkan mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus usahakan itu jamaah, kita berikan itu kepada agama kita. Semoga bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendulang pahala jariyah yang bisa kita petik hasilnya tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.